Kami percaya tahun 2024 Bapa, Tuhan membawa setiap kami umat-Mu baik ibadah pagi, sore, dan di Demak dan Tutuk Rejo akan memenuhi, menggenapi rencana dan panggilan-Mu. Sebagaimana Kau panggil Abraham memasukin tanah perjanjian, Engkau juga panggil kami memasukin tanah perjanjian, yaitu sebuah kehidupan yang taat penuh dengan berkat ilahi. Engkau yang membawa setiap kami masukin tanah perjanjian, kehidupan ketaatan yang sangat diberkati Tuhan. Engkau yang memanggil kami setia, Engkau pasti menggenapinya. Sehingga seluruh jemaat akan berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam kebajikan. Itu ketetapan, itu kehendak-Mu bagi kami. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Pagi yang baik, bersiaplah saudara untuk melihat anugerah Tuhan. Ya, saya akan memberikan sebuah ilustrasi ya, dengan berkembangnya ilmu pertanian sekarang ini, banyak orang menanam buah-buahan dan relatif lebih cepat dan cepat berbuah. Saya kadang-kadang heran itu di pohon-pohon yang pendek-pendek sudah mengeluarkan buah. Itu karena sebuah teknologi, ada percepatan. Sebetulnya Tuhan sudah menyediakan teknologi ilahi, teknologi kerajaan Allah, supaya anak-anaknya mengalami percepatan. Katakan amin. Teknologi itu namanya kasih karunia. Ketika saudara memahami betul, hidup di dalamnya, saudara akan mengalami percepatan. Saya jamin, saudara mengalami percepatan. Untuk saudara segera hidup mulai berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan, dan berbuah banyak orang dijamah, diubah, dibangkitkan lewat hidup kita. Mari kita akan lihat sebuah tema dipanggil untuk berbuah lebat. Pohon itu bermacam-macam kegunaannya. Ada pohon yang tidak mengalirkan buah. Itu pohon yang ditanam untuk penghijauan. Tapi khusus pohon anggur ditanam dengan sebuah maksud tujuan untuk berbuah. Dan Allah yang bekerja semuanya Allah. Tapi buah itu harus dinyatakan, diekspresikan, dimanifestasikan lewat hidup orang percaya. Ketika saudara melihat kebenaran ini, ada pengharapan yang besar. Saya jamin hidupmu pasti berbuah. Mari kita buka Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 dan 8. Kita baca bersama-sama. Setelah saudara mendapatkan atau saudara baca di slide, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Pertanyaannya, apakah ada kalimat terkutuk bagi orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Ini yang perlu kita jawab, dan Alkitab jujur. Saya ingin mengajak kita akan lihat bersama-sama saudara kekasih. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-16. Iya.
Ayat yang ke-22 berkata seperti ini. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha, artinya segeralah datang Tuhan. Paulus sedang membangun sebuah pemahaman yang benar. Kekristenan bukanlah agama yang di dalamnya ada ritual-ritual, pokoknya kalau orang mengikuti ritual-ritual sudah cukup. No, agama Kristen adalah Tuhan ingin setiap orang percaya memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Dan karena Tuhan itu adalah Allah yang begitu hebat, begitu ajaib. Dan sudah menaruh lewat Yeremia Taurat di dalam batinmu. Sebetulnya apa artinya Tuhan menaruh Taurat di dalam hati kita? Bukan kau menghafalkan firman itu langsung menanam Taurat, bukan. Artinya di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan telah menaruh hati yang baru saudara, hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang suka melakukan kehendak Tuhan. Terima dengan iman. Jadi manusia baru saudara ini adalah manusia yang suka melakukan kehendak Tuhan, manusia yang suka akan firman-Nya. Apalagi roh Tuhan dikaruniakan pada kita, otomatis mengasihi pribadi Yesus. Itu sesuatu yang natural dan alami. Kalau sampai orang Kristen tidak mengasihi Tuhan, itu bermacam-macam pertanyaannya. Mungkin belum lahir baru atau ada kerusakan yang parah yang terjadi. Tapi saya mau beritakan pagi ini kabar baik bagi saudara. Kabar baik, kabar yang mendatangkan pengharapan, kabar yang mendatangkan sukacita bagi saudara-saudara sekalian. Saya ingin ajak saudara untuk melihat hari ini sebuah kebenaran yang akan menolong saudara. Iya, kita akan lihat kabar baik yang perlu hari ini kita terima. Ini namanya Euangelion, Injil, kabar baik bahwa Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Dan Ia juga yang menggenapinya. Katakan amin. Ini harus menjadi dasar iman, bukan perjuangan yang bersumber dari diri sendiri yang melelahkan yang tidak ada gunanya. Semua hidup baru, perjanjian baru, manusia baru hanya berlaku satu prinsip, satu hukum. Kita harus hidup dengan iman. Dengan keyakinan Tuhan yang menuntut, Dia yang memberikan kepada kita kemampuan ilahi untuk hidup, mampu hidup dalam tuntutannya. Jadi hari ini saudaraku ada kabar baik. Tuhan yang menghendaki saudara berbuah. Saya jamin mulai hari ini kuasa rohnya akan bekerja sedemikian rupa. Saya katakan sekali lagi, kuasa roh Tuhan akan bekerja sedemikian rupa. Sehingga hidup saudara berbuah. Keberadaan ranting dari pokok anggur adalah mengalirkan buah. Mengeluarkan buah. Lah hari ini saudara kasih, kita akan lihat bersama-sama. Apa arti dan makna berbuah? Konkretnya seperti apa? Berbuah itu ada dua. Melalui hidup kita, Bapak dipermuliakan. Ya. Dan melalui hidup kita, banyak orang-orang dibangkitkan. Di dalam Yohanes 5:15, dengan engkau berbuah banyak, Bapakmu dipermuliakan. Oleh hidupku, kemegahanmu makin bertambah di dalam Tuhan. Ini Tuhan mau saudara betul-betul banyak orang memuliakan Tuhan lewat hidup dan pelayanan saudara. Ini titik sasaran kita. Satu saat saya pelayanan di Mamuju ke sana lagi, perbatasan dengan Palu, di sebuah desa, di mana desa itu desa masih adat sekali, dan orang itu rumah-rumahnya jemaat itu masih di atas pohon. Dan ketika saya diundang untuk menyampaikan kabar baik di sana, ternyata setelah khotbah pendetanya adalah seorang ibu dari Manado, cerita,
Saya sering mendengar khotbah Bapak dari YouTube. Oh, jadi sebelum saya ke sana, khotbah saya sudah sampai di sana. Dan setelah khotbah dia berkata, saya bersyukur Pak Pendeta. Saya lebih dari mendapatkan uang miliaran dengan saya menerima kebenaran ini. Seorang ibu yang pelayanannya cukup di pedalaman, dibangkitkan oleh kuasa anugerah Tuhan. Sehingga dia memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan maksudkan panggilan bagi saudara. Sehingga di dunia ini orang berkata, karena Anda aku berubah. Karena hidupmu aku bertumbuh. Aku melihat hidupmu, bukan melihat khotbahmu, melihat hidupmu. Rasul Paulus katakan, ikutlah teladanku. Aku melihat hidupmu, aku berubah. Betapa saudara rindu hal yang seperti ini. Ya. Dan berbuah yang kedua artinya adalah berapa banyak orang dibangkitkan imannya, pengharapannya, pengabdiannya lewat hidup dan pelayanan saudara. Jangan sampai kita terpesona dengan diri sendiri, kita menjadi seperti biji gandum yang tidak mau jatuh ke tanah. Maka biji gandum itu cuma satu. Tapi kalau biji gandum ini mau jatuh ke tanah, maka tunaslah dan bertumbuhlah biji gandum yang akan mengeluarkan banyak. Ini gambaran orang yang mempertahankan nyawanya, nanti saya ingin bagikan. Orang yang hidup dengan hayat jiwanya, dia kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Tapi orang yang menyangkal diri dan memikul salib, karena aku yang akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Jadi saya ingin mengajak pada pagi ini sebuah tantangan di mana Tuhan secara cepat membawa saya mengalami pertumbuhan rohani walaupun banyak tekanan-tekanan yang saya alami. Nanti saya ingin jelaskan. Tekanan kita masing-masing berbeda. Peperangan kita masing-masing berbeda. Sesuai dengan level kita, Tuhan itu adil. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat sebuah kebenaran. Jadi, mari kita akan lihat saudara kekasih. Kembali ke bacaan kita Yeremia. Yeremia berbicara kepada umat Israel yang dalam posisi rohaninya kurang baik, kurang akurat di hadapan Allah. Dan Yeremia memperhadapkan dua pilihan. Kau ingin terkutuk atau kamu ingin diberkati? Itu semua adalah pilihanmu. Bukankah hari ini juga saudara pilih terkutuk atau diberkati? Itu bukan tergantung Tuhan. Anugerah Tuhan memampukan saudara untuk memilih. Tanggung jawab memilih adalah saudara. Tuhan bekerja sedemikian rupa supaya saudara saya punya kemampuan untuk memilih yang tepat. Saya berdoa supaya tidak ada jemaat yang salah memilih. Hari ini saudaraku terkutuk atau diberkati Tuhan. Umat Tuhan yang mengandalkan dirinya sendiri, yang kepercayaannya berpusat pada diri sendiri. Dan sumber daya manusia, ini pusat kepercayaan dasar hidupnya, dasar keyakinan di atas diri sendiri atau sumber daya manusia, pastilah mereka akan kecewa, akan miskin secara rohani, dan akhirnya terhilang. Pak, saya bisa menikmati hadirat Allah, saya bisa bersuka cita. Hadirat Allah engkau merasakan sukacita, itu bukan kehidupan rohani. Itu kehidupan jiwanya. Buktinya,
itu akan hilang, tenggelam, datang, hilang, datang, tenggelam. Nanti saya ingin jelaskan. Saya mulai dibongkar oleh Tuhan lewat anugerah Tuhan. Supaya kita betul-betul memahami hari ini. Saudara kekasih, kalau kita dasar hidup kita mengandalkan diri sendiri dan sumber manusiawi. Maka kita akan terkutuk. Kita akan kecewa, miskin rohani. Buktinya saudara miskin rohani, engkau tidak bisa membagikan kepada orang lain. Saudara kalau tidak punya uang 100 juta, engkau tidak bisa memberikan kepada orang lain uang 100 juta. Pertanyaannya berapa banyak orang yang disentuh Tuhan lewat hidup saudara? Ini pertanyaan kristis yang harus kita jawab. Selanjutnya, Yeremia mengatakan, menggambarkan orang yang mengandalkan diri sendiri seperti semak bulus di padang belantara yang tidak akan mengalami keadaan yang baik. Yeremia pasal 17. Ya, kehidupan orang Kristen yang seperti itu, mereka akan kering, tidak berguna bagi kerajaan Allah dan tidak ada kehidupan di sana. Mereka disebut terkutuk. Hari Minggu kemarin, ketika saudara makin bertumbuh, dosa yang besar yang tidak kita sadari dan tidak ada sanksi sosialnya adalah dosa mementingkan diri sendiri dan hidup bagi diri sendiri. Sebab orang Kristen yang mementingkan diri sendiri, hidup bagi diri sendiri adalah seperti gambarannya Radi. Gandum yang tidak mau jatuh ke dalam tanah, cuma tetap satu. Tidak bisa bermultiplikasi. Hidupnya tidak lagi menjadi kesaksian tentang karya Tuhan yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Dan tidak akan datang hal-hal yang baik, masa yang baik. Saya berdoa seluruh jemaat diberkati Tuhan. Seluruh pendengar YouTube ini engkau diberkati oleh Tuhan. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran. Sebaliknya, umat yang mengandalkan Tuhan, bergantung Tuhan. Mereka diberkati Tuhan dan akan memperoleh warisan ilahi. Baik di bumi maupun di surga. Warisan ilahi itu yang nanti minggu depan akan saya bagikan. Yaitu tanah Kanaan. Allah berkata kepada Abraham berfirman, pergilah ke sebuah negeri yang Allah tidak tunjukkan. Bagi orang yang beriman, Abraham beriman dan taat. Bagi orang yang beriman tidak hidup dari apa yang dia lihat. Orang yang beriman hidup dari apa yang Allah katakan. Hidup percaya kepada Allah yang bisa dipercaya. Itu orang yang beriman. Dan Abraham betul-betul bisa menikmati tanah Kanaan. Lah sekarang tanah Kanaan bagi kita apa? Ketika Tuhan membawa saya dalam dimensi ilahinya, tanah Kanaan adalah kehidupan ketaatan yang penuh berkat. Ingat, Tuhan sudah memberikan kepada saudara hidupnya Yesus. Amin. Dia sudah memberikan kepada saudara hidupnya Yesus yang berkelimpahan. Yesus yang mana? Yesus yang sudah dimuliakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hidup baru saudara itu excellent, luar biasa. Ini penting untuk kita pahami. Ya. Kita sudah memiliki hidupnya Yesus yang luar biasa. Seharusnya hidup yang saudara dan saya jalani ini berbeda dengan kebanyakan orang. Hidup Yesus itu Zoe, itu hidupnya Allah, hidup yang dari kekal kepada kekalan. Dan 2000 tahun yang lalu dinyatakan hidupnya Allah itu kayak apa toh warnanya. Saya baru bisa mengenal Allah hanya lewat hidupnya Yesus. Makanya Tuhan berkata, belajarlah kepadaku. Ternyata hidup Allah yang dinyatakan lewat Yesus adalah hidup bagi Bapaknya, taat
sampai mati. Paulus berkata dalam komandan roh pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus. Karena saudara telah diberi hidup. Yang hidup ini pernah dinyatakan Yesus 2000 tahun yang lalu. Di mana hidup Yesus itu adalah hidup taat, bahkan taat sampai mati. Berarti kalau kita memiliki gaya hidup yang tidak taat, ada sebuah kerusakan, korupsi. Ada sebuah pekerjaan roh jahat yang memblokir. Ketaatan yang saya maksud bukan ketaatan total seluruh firman Allah. Tapi hari ini saja, setiap hari saudara taat. Hari ini kalau ada dosa-dosa yang Tuhan tunjuk, lepaskan. Itu artinya kau taat saat ini, Tuhan buat sesuatu lebih taat lagi, Tuhan lebih taat lagi. Pemuda-pemudi, masa pacaranmu adalah penuh dengan kekudusan, atau tidak kekudusan hari ini, selesaikan total di hadapan Tuhan. Keluarga-keluarga, kau harus hidup di dalam terang anugerah Tuhan. Hari ini mari saya ngajak umat yang bergantung kepada Tuhan, diberkati Tuhan, dan akan beroleh warisan, yaitu Tuhan yang membuat saudara dan saya mau dan mampu melakukan kehendak Allah. Jadi hati saudara ini dari dalam itu sudah punya kesukaan melakukan kehendak Allah, mencintai Tuhan. Kalau sampai saudara tidak suka melakukan kehendak Allah, tidak mencintai Tuhan, jadi roh saudara ini diblokir oleh hidup jiwa ini. Maka hari ini izinkan tangan Tuhan membebaskan. Berkat yang sangat ajaib adalah dikatakan Yeremia pasal 17 tadi. Mereka selalu berbuah. Artinya hidup kita ini siap menjadi berkat. Karena kita sudah dipimpin oleh rohnya, setiap perkataan pergaulan kita punya makna yang ilahi. Oh, sangat dahsyat, sangat ajaib, sangat luar biasa. Mari, Tuhan akan bekerja lewat firman-Nya ketika saudara membuka hati. Jangan pikiran saudara ditipu oleh pengalaman saudara yang jatuh bangun, kepahitan, kekecewaan, semuanya memblokir pikiran saudara sehingga engkau menolak firman Tuhan. Mana saya bisa taat? Yes, bagimu tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ini adalah tanah warisan kita. Belum lagi dalam kekekalan yang sangat-sangat mentakjubkan. Hari ini dari apa yang disampaikan Yeremia tadi kepada umat Allah, ada dua golongan umat Tuhan. Umat yang bergantung diri sendiri dan umat yang bergantung Tuhan. Saya berdoa supaya setiap saudara, setiap pendengar YouTube ini, hari ini adalah titik awal saudara hidup bergantung Tuhan. Maka hal-hal yang baik akan berdatangan dalam hidup saudara. Kalau Tuhan memelihara hidupmu, anak-anakmu akan dipelihara Tuhan. Orang yang mendekati anak-anakmu pun dipelihara Tuhan. Sehingga hati orang tua tentram damai di dalam Tuhan. Karena itu mempengaruhi kita semua. Umat Tuhan yang bergantung diri sendiri. Yang kedua, umat Tuhan yang bergantung Tuhan. Mari kita total. Saya hari Sabtu kemarin tidak bisa doa pagi. Karena saya malam banyak berdoa, begitu bangun saya pusing, saya bilang sama istri saya. Saya tidak doa dulu, doa. Saya tidur dulu, saya rasa capek karena malam saya berdoa. Selesai saya berdoa lagi. Hanya kalau saya sakit, saya tidak berdoa. Nanti saya ingin tunjukkan hidup ini. Setelah saudara tahu posisi saudara, ketika saudara masih bergantung diri sendiri, saudara hidup di dalam karnal daging, atau saudara sudah bergantung Tuhan, itu saudara baru menjalani hidup yang rohani.
Nanti kita lihat Tuhan itu adil dalam anugerahnya. Orang yang hidup di dalam karnal, kedagingan, yang hidup dalam dosa. Berbeda dengan peperangan orang rohani. Kalau disamakan, habis umat Tuhan hancur berantakan. Allah itu adil, dalam peperangan pun Allah adil. Pertanyaannya sekarang, ketika orang Kristen bergantung diri sendiri, apakah hari ini saudara masih diperbudak dosa? Orang yang hidup di dalam karnal adalah orang yang diperbudak dosa. Hari ini saudara harus bertobat total. Kalau saudara tidak bertobat total dari dosa-dosa yang saudara ketahui, engkau tidak mengalami penyucian, tidak mengalami pengampunan, pertobatan tanpa pengakuan yang total, itu bukan pertobatan. Maka Tuhan tidak bisa menyucikan, tidak bisa memberikan kekuatan kembali untuk saudara menang atas dosa. Makanya saudara terus jadi budak dosa. Saudara ada dalam level ini, orang yang seperti ini belum bisa dipakai Tuhan. Bisa pelayanan tapi belum bisa dipakai Tuhan. Yang kedua, setelah pagi hari ini mungkin ada di antara saudara yang masih hidup di dalam dosa, bahkan bisa menikmati dosa atau sedang merencanakan dosa. Tinggalkan semua, itu jerat maut, itu pekerjaan roh jahat. Setelah orang Kristen dilepaskan dari dosa, ada sukacita. Yang kedua masih dalam level karnal daging. Orang Kristen hidup dengan jiwanya. Ini kebanyakan orang Kristen, para pendengar, ada dalam level ini. Setelah lewat sekian lama dan terus lewat pengalaman hidup, akhirnya menyerah kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan dan tidak mengandalkan diri. Baru kita berjalan secara rohani. Jadi kalau di sini tidak ada, kalau saudara melihat begini tidak ada senior dan junior. Level kita rohani atau karnal. Saudaraku kekasih, mari saya ingin ajak, ketika orang Kristen masih karnal, nanti ciri-ciri peperangannya seperti apa? Orang Kristen yang sudah mulai bangkit, ingin melayani Tuhan, ingin mengasihi Tuhan, tapi sayang masih dengan hidup jiwanya, peperangannya di mana? Dan orang yang rohani, peperangannya ada di mana? Saya ingin tunjukkan pada pagi hari ini. Supaya saudara betul-betul mengalami anugerah Tuhan. Pertama, orang Kristen yang hidup dengan karnal, mereka masih hidup dalam dosa. Dosa masih menjadi tuan dan memperbudak. Dan siapa yang senang diperbudak? Perbudakan adalah taraf hidup yang paling rendah. Hari ini Tuhan ingin memerdekakan saudara. Mungkin dosa itu kepahitan, kekecewaan. Saya pernah menjumpai satu keluarga, saya bilang sama istri saya, keluarga Kristen tentunya. Ini masalahnya rumit. Masalahnya dengan anak menantu masalah, dengan mantunya yang lain masalah, dengan mantunya lain masalah. Dan Tuhan menarik perhatiannya sampai mengalami banyak proses yang dialami. Belum selesai-selesai. Saya harus datang secara pribadi. Dengan belas kasih saya ingin bimbing. Mari hari ini, kalau saudara tidak tuntas, saudara akan terputar-putar dan perjalanan saudara makin hari makin jauh dengan Tuhan. Orang yang hidup secara daging, peperangannya melawan dosa. Ini masih peperangannya melawan dosa. Lah bagaimana jalan keluarnya dengan saudara dan saya mengandalkan roh Tuhan. Saudara hidup di dalam iman. Menaruh janji, menaruh iman kepada janji Tuhan, maka saudara akan mengalami solusi dari Tuhan. Karena Galatia 5:16, hiduplah oleh roh.
engkau hidup dengan iman dan mengandalkan Tuhan, ada jaminan kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Mari kita akan lihat, apakah saudara masih harus berperang melawan kekecewaan, pahit hati, ya, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan. Aduh, segala konflik-konflik itu dosa-dosa semua harus dibereskan. Lah caranya bertobat total. Satu saat ketika Tuhan mulai menunjukkan kepada saya, ada dosa yang tidak ada sanksinya, yaitu hidup berdasarkan jiwa. Saya mulai duduk di kursi dan saya mulai berdoa, saya bertobat, saya minta ampun. Tuhan sucikan, berikan kekuatan yang baru. Dan kalau level ini setelah saudara menang dari perbudakan dosa, mulai muncul keinginan melayani Tuhan. Muncul beribadah. Tapi mari sayang, ternyata orang Kristen ini masih hidup dengan jiwanya. Saya ingin tunjukkan, yang kita salibkan bukan fungsi jiwa. Yang kita salibkan adalah hayat jiwa. Beda. Kalau fungsi jiwa kita disalibkan, mati, saudara tidak bisa berpikir. Saudara tidak bisa merasa, saudara tidak bisa memilih. Mungkin itu cocoknya orang gila di jalan itu mungkin. Lah, hari ini yang kita bawa kepada salib itu adalah hayat jiwa. Coba, kita ini hayat jiwa ini, contohnya, hidup yang semaunya sendiri ini hidup menurut hayat jiwa. Bahkan tanpa sadar banyak orang Kristen berdoa, beribadah masih dengan motif jiwa. Aku ingin ibadah, aku merasa senang hanya untuk kesenangan diri. Aku rasa puas, aku rasa bebas. Itu masih dalam level jiwani. Saudara, itu masih berjalan dalam kedagingan. Contoh. Kalau saudara hidup di dalam roh, menurut roh saudara yang baru, saudara hidup dalam prinsip. Prinsipnya yaitu firman. Kasihlah sesamamu, kasihlah musuhmu. Tapi kalau saudara berjalan dalam jiwa, coba saya akan contoh yang mudah-mudah. Saudara senang dengan A, saudara hangat. Tidak tahu karena ada masalah, engkau berubah menjadi benci. Engkau langsung perilakumu berubah. Lah saudara tidak sedang dituntun oleh roh, engkau sedang dituntun oleh emosi. Ini kedagingan. Saudara mengasihi dari jiwa, itu pun kedagingan. Saudara membenci sesama, itu pun kedagingan. Lah terus, bawa Tuhan, ini loh. Pikiranku yang membenci ini jelas dari jiwa. Pikiranku yang sayang, yang senang, ini juga dari jiwa. Salibkan. Ini membuat tidak stabil. Ini perlu disalibkan supaya roh kita yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa menggunakan perasaan kita. Sehingga saudara tidak hari ini membenci, minggu depan mengasihi. Engkau stabil karena prinsip Tuhan mengajarkan kasih. Banyak orang. Pelayanan juga begini, saya mau melayani kalau merasa senang melayani. Ini pelayanan kedagingan. Ini masih jiwa, jadi jiwa kita yang mengontrol. Ini sumber yang mengontrol hidup kita, ini jiwa kita. Hayat jiwa kita itu hayat emosi, perasaan, dan yang paling bahaya itu hayat cinta ini. Kalau kita mencintai seseorang atau mencintai benda-benda lebih daripada Tuhan bahaya. Dan yang paling bahaya saya melihat ketika muda-mudi sedang jatuh cinta. Ya, rasanya pengen, pokoknya makan ingat dia, tidur ingat dia, semuanya ingat dia terus. Yang rugi apa? Yang rugi adalah hayat roh. Karena roh kita dibelenggu oleh perasaan cinta hayat jiwa.
Dan fungsi intuisi diganti dengan perasaan jiwani. Dan perasaan yang kalau mencintai itu rasanya kau segala-galanya bagiku. Tapi begitu ada masalah berubah jadi benci, kau penjahat bagiku. Coba, ini kan hidup semana-mana. Ini hidup dengan perasaan yang liar. Perlu dibawa kepada salib, sehingga engkau stabil hidup dalam prinsip firman. Banyak orang ingin berdoa kalau merasa senang. Saya mau senang atau tidak, kalau kita hidup berdasarkan perasaan kita, engkau merugikan hayat roh saudara. Engkau sedang melawan prinsip hukum roh. Maka roh saudara tidak bisa berkembang, intuisi saudara yang menangkap hal-hal yang dari ilahi tidak bisa berkembang, sehingga engkau hanya bisa menangkap Tuhan secara teologis, hanya di pikiran. Bukan di intuitif di dalam. Ini tidak akan mengubah hidup yang real. Peperangan kita kebanyakan masih di sini. Betapa banyak ini emosi ini menjadi prinsip. Banyak orang melayani orang lain, suami istri juga melayani dengan jiwanya. Kalau saudara melayani pasangan berdasarkan jiwa saudara, ini sangat egoistik saudara, walaupun baik. Begitu pelayanannya diterima dari yang berbuat baik langsung marah. Mari kita salibkan hayat jiwa ini. Sehingga engkau melayani adalah demi Kristus, demi Yesus dimuliakan. Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saya baru menangkap 2 hari yang lalu. Apa arti kuk? Kuk ini adalah sepasang kayu yang digunakan untuk membatasi binatang supaya binatang ini berjalan sesuai dengan maunya yang punya. Lah kuk yang dari Tuhan itu adalah pembatasan-pembatasan yang Tuhan berikan. Istri-istri engkau banyak dibatasi oleh suami, itu kuk. Tapi kalau engkau dengan rendah hati mengucap syukur, saya terima dengan ucapan syukur. Emosimu akan tenang. Dan intuisi roh saudara akan mulai berkembang dan mulai berkuasa. Banyak orang yang dibatasi pelayanannya, memang dibatasi Tuhan sengaja. Meledak, marah. Tapi kalau saudara bisa mengendalikan emosi, engkau bisa mengendalikan lingkungan. Dan akhirnya engkau tidak berjalan dengan perasaan, tapi berjalan dengan roh. Makanya dalam pengalaman rohani itu seperti ini loh. Orang mengalami kekeringan. Orang dia berdoa, Tuhan berkemuran. Dia mulai jamah perasaan emosinya. Orang itu bangkit mudah sekali. Baca Alkitab menyenangkan, doa menyenangkan. Pokoknya aku siap bantu untuk Tuhan, luar biasa. Tapi bagi orang Kristen ini penting, bagi Tuhan enggak. Tuhan hanya ingin menunjukkan kasihnya. Tuhan ambil lagi. Dia mulai rasanya Tuhan jauh begini. Dia berdoa, Tuhan mulai berbelas kasihan, dia turunkan lagi. Tapi Tuhan tarik lagi. Mengapa? Kalau saudara ingin bersekutu dengan Tuhan karena merasa senang, engkau ditopang oleh perasaanmu. Ini jiwani, ini bukan roh. Dan kalau kita hidup dalam jiwani, jiwa itu termasuk daging. Seringkali masalah-masalah terjadi pembatasan-pembatasan. Tidak ada orang yang merdeka total, itu tidak ada. Tuhan berikan batasan-batasan. Pertanyaannya engkau menerima dengan ucapan syukur, rendah hati, yes Tuhan. Ketika jiwamu tidak terganggu, sebab jiwa kita ini, sumber jiwa kita ini dari lingkungan di luar. Lah kalau engkau hidup dengan jiwa, engkau tidak stabil.
Beda dengan inspirasi roh, itu tidak ada penyebabnya. Itu dari Roh Kudus menjamah roh saudara, membangkitkan intuisi saudara. Engkau tidak menangkap suaranya, tapi engkau bisa paham, engkau tahu dari dalam hati saudara. Itu tidak ada sebab akibat. Tapi kalau perasaan itu karena saya merasa ini, karena sebabnya ini, akibatnya saya merasa ini. Dan orang Kristen yang jiwani selalu hidup dengan reaktif, bukan proaktif. Berjalan dengan prinsip yang Tuhan sudah tanamkan dalam hati. Makanya saya melihat banyak orang Kristen yang tidak puas. Jiwa kita ini perlu dibawa salib. Saudara tidak bisa loh membunuh jiwa saudara sendiri. Hanya jiwa yang maksudkan, bukan fungsi jiwa. Sebagai manusia roh, saya menggunakan fungsi jiwa. Orang yang rohani itu orang yang paling punya perasaan kasih yang murni, yang sejati, kelembutan, kebaikan, rahmat. Lah hari ini, kalau suami istri hidup dengan jiwa, waduh, beratnya beban hidup ini. Contoh ya, banyak orang yang tidak tahu karena orang yang imannya lemah, selalu ingin mencari penopang yang bersumpat perasaan. Maka dia sediakan waktu banyak keliling. Sekarang ada istilah apa? Kalau orang pergi ke gunung kemana istilahnya apa? Hah? Healing. Ketika melihat suasana baru, perasaan kita menjadi senang. Permasalahannya, engkau piknik berapa hari? Setelah piknik balik kemana? Rumah lagi, sedih lagi, bikin acara lagi, piknik lagi. Pulang dari piknik, sedih lagi. Bikin acara lagi, lebih sensasi. Piknik yang lebih sensasi, yaitu naik apa itu? Itu loh, jet coaster. Saya pernah naik jet coaster, saudara. Waktu turun begini saya pikir kepala saya kena itu besi. Tuhan Yesus tolong. Roh Kudus bilang siapa yang suruh? Oh ya Tuhan, saya sendiri yang memilih Tuhan. Saya harus kuat. Dan sejak itu saya tidak mau lagi. Jadi banyak orang tidak tahan. Harusnya kondisi keadaan apapun kau bisa terima. Ingat Allah itu berdaulat. Dia banyak batasi saudara karena hal itu penting. Itu perlu. Saya sedang dibenahi alam jiwa saya. Sehingga saya tidak berjalan dengan emosi. Saya tidak berjalan dengan perasaan. Saya berjalan dengan prinsip roh dan hukum roh. Ini stabil. Maka di manakah peperangan saudara? Kalau saudara berjalan dengan perasaan bahaya, iblis bisa memanipulasi. Jangan pikir hadirat iblis itu tidak bisa memalsu hadirat Allah. Bisa. Pernah saya sampaikan di sini, saya melihat di televisi seorang tokoh paranormal, dia tumpang tangan pada anak buahnya, jatuh, tertawa terbahak-bahak penuh dengan sukacita. Bisa meniru. Lah kalau orang Kristen hidup berdasarkan prinsip emosinya, begitu iblis menaruh rasa kecewa sedikit, langsung kita turun tidak pelayanan. Kalau lagi semangat pelayanan, itu bukan pelayanan yang berkenan kepada Allah, itu masih jiwani daging. Kalau engkau hidup di dalam roh, baik atau tidak baik keadaannya, kalau engkau tahu itu prinsip melayani, itu melakukan kehendak Allah, lakukan. Saya teringat Smith Wigglesworth. Maka tidak heran dipakai mujizat Tuhan yang luar biasa. Setiap 15 menit dia baca Alkitab. Bangun tidur entah dia pengen nyanyi atau tidak, dia nyanyi saja. Dia bisa mengalahkan perasaannya. Dia hidup di dalam roh. Nanti seperti apa roh itu yang saya ingin tunjukkan bagi saudara. Jadi selama ini banyak orang aliran karismatik dengar semua pendengar yang ada. Orang karismatik berpikir saya mengalami pengalaman puncak kalau emosi saya dijamah. Itu pengalaman puncak. Masalahnya hanya 2-3 hari itu hilang. Itu bukan hidup rohani, itu jiwani.
Yang aliran Protestan, saya mengalami puncak kalau pikiran saya dijamah. Tapi itu bukan hidup rohani, itu hidup masih jiwani. Dan orang Kristen mengejar sukacita hadirat Tuhan. Itu jiwani. Saya tidak lagi mengejar hadirat Tuhan. Tapi saya mengejar Tuhan dan kehendaknya. Entah saya senang atau tidak senang, itu kan hanya perasaan. No, yang penting saya tahu dalam kehendak Tuhan. Titik. Itu orang kan stabil, orang kan kokoh, orang kan perkasa. Banyak orang hidupnya, orang ditopang oleh perasaan emosi ini. Ini bahaya sekali. Ini bahaya kalau perasaan menjadi prinsip hidup, bahaya. Ini bagian kedagingan. Apakah saya sempurna? Tidak. Tapi ketika saya hidup dalam jiwa, segera saya rendahkan hati. Aku serahkan jiwa kepada salib-Mu Tuhan. Biar rohku tidak terganggu. Kadang-kadang roh kita ini diblokir oleh jiwa. Sehingga tidak bisa mengalir karena terhenti oleh jiwa. Mari hari ini, dengan menyerahkan hayat jiwa kita kepada salib, maka kuasa Roh Kudus akan membangkitkan kehidupan roh dan mereka dapat hidup secara rohani. Jadi begini, yang perlu maka sasaran pelayanan, song leader, ya nanti juga saya ajar juga di Demak, jangan mencoba membangkitkan emosi, itu membangkitkan jiwa. Kita pastikan roh jemaat ketemu sama Tuhan. Otomatis aliran itu akan mengalir begitu saja. Dan itu permanen. Ya. Apalagi kalau di dalam KKR itu ya, tepuk tangannya itu dari awal sampai akhir bisa 10 kali, 20 kali. Kampanye juga tepuk tangan. Pujian KKR juga tepuk tangan. Jadi kampanye sama pujian penjemahan KKR sama-sama tepuk tangan. Semuanya sama. Membangkitkan apa? Emosi lah, emosi itu ayat jiwa. Pertanyaannya, apakah orang rohani itu tidak pakai emosi? Oh, saya masih memakai perasaan. Justru perasaan yang di roh itu bisa murni, bersih, lembut, ilahi. Betapa bahagianya seorang istri kalau suaminya mencintai dari dalam roh. Emosinya stabil, perasaannya stabil. Berbahagialah suami kalau istrinya mengalir dalam roh. Berbahagialah suami, istrinya mengalir dalam roh. Kok suami ditolong kok tidak ada yang amin hari ini. Istri yang berjalan dalam roh. Dia berdandan cantik pertama-tama untuk siapa? Hah? Bukan untuk suami, misoa. Kalau kau berdandan untuk suami-suami orang lain, jiwa. Suami-suami berbahagialah. Mulai hari ini istrimu beli parfum untuk engkau. Kadang-kadang ini tidak seimbang ibu-ibu ini. Kalau pesta, ya, begitu di rumah parfumnya, udah pagi mandinya enggak mandi, udah kerja keras ibu-ibu, aromanya lain dan berbeda. Mengapa kita tidak ubah? Yuk ibu-ibu, senangkan suamimu. Kok enggak ada amin? Ini ibu-ibu ini tidak tahu gitu loh, saudara kasih. Suami-suami dandan, istri itu akan menyenangkan suami kalau dandanannya bukan yang utama. Kalau yang lain boleh, yang utama adalah roh kelembutan. Amin. Di depan umum, peganglah suamimu gandeng erat. Jalan Mengapa kalau di mall istri saya gandeng saya erat? Karena jalannya lebih cepat dari saya. Maka dia rem saya. Orang pikir kok Pak Petrus mesra ya, bukan. Dia ngerem, seringkali ngerem sama saya gitu loh. Ya, tapi itu memang habit. Ya.
Itu namanya operasi roh. Jiwa kita sedang dibereskan. Ini saudaraku, ini level ini kelihatannya rohani. Saudara memuji Tuhan itu dari level roh atau dari level jiwa? Kalau dari level jiwa emosi, saya senang, saya memuji Tuhan kalau saya merasa senang. Dan saya memuji Tuhan supaya saya dapat kesenangan. Tapi kalau engkau memuji Tuhan dengan roh, saya memuji Tuhan karena Dia layak dipuji. Maka Paulus di dalam penjara, dia bisa memuji Tuhan. Karena situasi kondisi tidak lagi mempengaruhi perasaannya, perasaannya sudah ditaklukkan oleh kehidupan roh. Kita ini jatuhnya di dalam emosi. Saya ingin Bapak Ibu stabil. Ketika isu emosi saudara stabil, intuisi ini, perasaan batin itu akan peka mendengar suara Tuhan. Orang Kristen yang imannya lemah ditandai dengan orang itu selalu mencari sandaran yang perasaan yang bisa dijamah, bergantung simpati orang, dukungan orang, tidak berani berdiri seorang diri karena kehendak Tuhan. Tidak bisa. Tapi orang Kristen yang hayat rohaninya lemah, maka tanpa disadari perasaan itu pengatur hidupnya menggantikan intuisi. Ini bahaya. Ini sangat bahaya. Mari level kita harus naik. Level kita harus naik. Saya akan juga benahi nanti juga di Demak. Saya ingin kumpulkan mereka. Saya ingin benahi. Supaya apa? Kita tanpa sadar memupuk hayat jiwa. Dan jiwa ini sekalipun baik, najisnya di hadapan Allah sama dengan perbuatan jahat yang dari jiwa. Semua jahat. Yang ditribut rohani hanya aktivitas yang dari roh kita. Ketika saya berdoa, saya berdoa Tuhan tolong jemaatmu memahami. Kita sudah terkondisi terbiasa hidup dengan prinsip perasaan. Ingat bahwa yang bisa membunuh, membawa kepada kematian itu salib. Saya seringkali begini, Tuhan emosiku aku bawa kepada salib-Mu Tuhan. Perasaan ke dalam tangan-Mu aku bawa Tuhan. Aduh, keinginanku yang tidak pas ini aku bawa ke dalam tangan salib-Mu. Biar rohku mengalami kebebasan, intuisinya lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Makanya saudara memenangkan peperangan yang kedua. Engkau menjadi stabil, saudara melayani Tuhan bukan karena senang, saudara melayani Tuhan karena tahu hal itu kehendak Tuhan. Ya. Jadi panggilan saya untuk doa pagi ini tidak mau saya ditopang oleh perasaan. Saya tahu doa pagi itu kehendak Allah dan itu perlu itu kehendak Allah. Saya kadang-kadang bangun agak kesiangan dikit, dibangun istri saya berkata, oke Tuhan. Nah setelah itu, kita hidup bergantung Tuhan, mereka dapat hidup secara rohani. Ya. Hidup secara rohani, hayat rohani itu seperti apa yang saya ingin menjelaskan bagi saudara. Supaya saudara jangan keliru, jangan salah. Hayat rohani itu bukan perasaan meluap-luap hadirat Allah. Ini bukan hayat rohani, itu jiwani. Dan pengalaman buktikan seringkali Tuhan curahkan itu, Tuhan tarik lagi, Tuhan curahkan itu, tarik lagi. Karena Tuhan berkata, nak bahaya kalau engkau menyandarkan hidupmu di atas perasaan, iblis bisa menipu. Yang kedua, engkau menjadi orang yang tidak stabil, engkau melayani aku karena merasa senang. Bukan engkau melayani aku karena memang aku yang perlu dilayani. Aku Tuhan yang perlu disembah. Lah mari, kehidupan hayat rohani beda. Bukan perasaan yang meluap, turun lagi, meluap, Tuhan. Bukan. Kehidupan perasaan adalah kehidupan roh. Sekali lagi, kehidupan perasaan adalah kehidupan roh yang ditopang oleh TEKAD. Apa? Tekad yang sudah dibaharui. Jadi saudara ini mundur atau maju secara rohani, dia cek. Kalau hari ini keinginan saudara untuk melakukan kehendak Allah sudah mulai turun, rohanimu melorot.
Kondisi seperti saya ini, apakah saya mau kalau diperintah Tuhan untuk masuk ke sebuah kampung yang kecil, di sana tidak ada internet, bahkan seringkali cari air susah, apakah saya mau dan siap? Kalau perasaan saya berkata, Tuhan, saya dipanggil di tempat yang lain. Tapi kalau saya berjalan dalam prinsip roh, apa yang Tuhan wahyukan, nyatakan itu kehendak Allah, saya harus siap. Itu bedanya jadi orang yang stabil, bisa diandalkan Tuhan. Jadi kehidupan hayat kita ini, kehidupan rohani, hayat rohani kita ini adalah kehidupan yang dari roh, yang ditopang oleh tekad. Makanya saya terus menelusuri mana bagian hidup saya yang mencoba melemahkan tekad saya. Apakah saya rindu untuk melayani Tuhan? Apakah saya rindu baca Alkitab? Apakah saya rindu berdoa? Dan ketika saya merasa tidak rindu, saya katakan, hai, aku tidak mau hidup berdasarkan perasaan. Sekalipun aku merasa tidak ingin berdoa, aku pilih hidup dalam doa dan berdoa. Itu saya menggunakan tekad, itu hayat roh yang sejati. Terpupuk. Kalau enggak, kita menjadi orang yang mudi. Kita menjadi orang yang berjalan dengan prinsip perasaan, bahaya. Saudara senang hari ini, besok bisa benci. Tapi kalau dalam prinsip roh, engkau tetap mengasihi. Walaupun ada unsur mendidik, yes. Tapi bukan benci, enggak boleh. Hari ini, ya, juga hubungan cinta, ya, bukan cinta suami istri. Hati-hati, ya, karena ada seorang bapak berkata kepada Stephen Covey, Stephen, aku mau ceraikan istriku. Ada apa? Aku sudah tidak cinta lagi. Apa kata Stephen Covey? Cintai istrimu. Aku pengen cerai. Mengapa? Aku tidak cinta istrimu. Kamu ini dengar apa yang saya katakan? Kata Bapak. Stephen Covey, dia seorang penulis buku, berkata, dengar. Cinta itu kata kerja, bukan kata sifat. Kata sifat itu menjelaskan kata benda. Kalau kata sifat itu bicara masalah perasaan, kata benda itu, kata cinta, kata kerja itu cinta. Maka itu berbuatlah yang baik kepada pasanganmu atas nama cinta, perasaan akan mengikutinya. Katakan amin. Mari bapak-bapak layani istrimu atas nama cinta, maka perasaan akan datang menggelora. Amin aja kok enggak rela. Ini saudara, aku khotbah tenanan kok aminnya enggak rela-rela gitu. Mulai hari ini bukan kau mencari perasaan yang meluap-luap. No, itu bukan itu bukan. Tapi kau minta juga boleh. Ya. Minta boleh, Tuhan kembalikan anggur yang baru. Bahaya. Makanya kalau saudara berdasarkan prinsip perasaan, bahaya. Pasanganmu tidak lagi menggetarkan. Tapi pasangan tetanggamu menggetarkan. Mau apa sekarang? Kalau engkau berjalan dalam perasaan, itu pergumulan yang hebat. Tapi kalau engkau berjalan dengan prinsip, kau punya satu prinsip, orang yang terbaik adalah pasangan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya aminkan sendiri. Haleluya. Haleluya. Maka kita hidup dalam prinsip. Haleluya. Saya sekarang tidak minta mohon pertimbangan manusia, saya hidup dalam prinsip intuisi. Saya bilang sama sekretariat. Demi untuk pengelancaran pekerjaan Tuhan, praise and worship, atur. Semua jadwal pelayanan atur lewat sekretariat. Sehingga mudah dibimbing, mudah diarahkan, mudah dilengkapi. Kita terlalu lama berjalan dengan perasaan, maka kita disebut orang Kristen yang melankolis. Kalau lagi dijamah, Yesus saya siap mati untuk Tuhan. Begitu perasaan kering, mati aku.
Podo mati ini kok beda artinya. Tapi kalau engkau berjalan dalam prinsip iman, iman itu artinya tekad. Percaya bukan berdasarkan lingkungan yang ada, percaya berdasarkan Tuhan yang bisa dipercaya. Hari ini kau mungkin khawatir, resah bagaimana hidupku, aku menguliahkan anakku. Tuhan tidak mati. Dengar, Tuhan tidak mati. Satu saat dulu saya pernah sama istri saya mengkhawatirkan. Apa bisa saya menguliahkan anak saya? Pernah sampai satu titik, mungkin sudah berkata bohong. Yes, dalam masa proses iman saya. Bagi orang yang percaya, bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Kau bisa disuplai dengan cara yang ilahi. Maka ketika kau hidup dalam iman, kau tidak hidup dari lingkungan, kau bisa mengalahkan lingkungan. Bagaimana kau bisa mengalahkan lingkungan? Kalau engkau bisa menaklukkan emosi dan perasaan. Engkau hidup dalam prinsip firman Allah. Dan di sini yang disebut manusia rohani, peperangannya di sini adalah, ini beda. Kalau saudara seperti sudah mulai rohani, peperangannya iblis nyerang langsung. Makanya saya harus banyak berdoa waspada. Karena iblis bisa menaruh perasaan yang rasanya kayak males, rasanya kayak enggak suka baca. Kayak dia itu kayak ganggu gitu loh. Padahal roh saya enggak ada masalah. Begitu saya mulai rasa males, saya paksa. Tidak. Kehidupan roh itu adalah kehidupan berdasarkan roh yang ditopang oleh tekad. Saya mulai doa, saya mulai paksa baca Alkitab. Tidak setiap saya di bel Dr. Yuniarti untuk berdoa orang sakit. Saya dalam kondisi perasaan yang prima siap untuk melayani. Tapi saya tahu itu prinsip kehendak Allah, saya jalan. Kadang-kadang baru di jalan saja saya sudah mengalami sukacita. Apalagi setelah pulang, apalagi mendengar kesaksian. Ada orang yang di rumah sakit saya doakan. Fungsi ginjalnya 15%. Setelah didoakan, naik menjadi 85, naik. Oh, luar biasa Tuhan. Saya makin diteguhkan, makin diteguhkan, makin diteguhkan. Lah hari ini, itulah makna kehidupan perasaan itu beda aja. Ya, jangan mengejar perasaan yang meluap-luap. Pelayanan jangan membangkitkan perasaan itu motivator. Pelayanan rohani adalah aliran Roh Kudus yang mengalir pada roh kita untuk mengobarkan roh umat Tuhan. Lah saya minta supaya Tuhan, doa Paulus kepada jemaat Efesus supaya roh Bapak menguatkan batin jemaat Efesus, itu doa saya, doa saudara, Tuhan kuatkan rohku. Tujuannya apa? Supaya rohku bangkit dalam kuasa roh, aku bisa menaklukkan perasaan, aku bisa menaklukkan emosi. Karena emosiku bukan kehidupan rohani, kehidupan emosiku ini adalah sebetulnya ekspresi dari rangsangan yang ada dari luar. Tapi kehidupan roh ini bersumber dari intuisi roh Tuhan. Saya butuh roh yang kuat. Maka saya berdoa bahasa roh, saya perkatakan firman. Supaya roh saya prima ketika dia diserang oleh putus asa dalam pelayanan. Aku bisa menaklukkan perasaan putus asa. Dan aku tetap maju di dalam Tuhan. Itu butuh roh yang prima. Jadi hari ini jemaat. Kalau jiwamu ingin tenang, Bapak-bapak, mungkin hari-hari ini istrimu agak bawel. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jangan makan ini, jangan makan itu. Yes. Kadang-kadang itu pembatasan yang Tuhan izinkan. Ketika engkau tidak memberontak dan bersyukur, engkau bisa menaklukkan emosi saudara. Tapi ya jangan begini, udah tahu suaminya darah tinggi, istrinya sengaja lagi. Makan garam, makan garam. Kalau istrimu mengatakan begitu, bilangan Pak Petrus nanti kita sama-sama sate bersama-sama. Ya, maksudnya sesuatu yang baik. Banyak batasan-batasan yang saya alami. Ketika saya bersyukur itu saya harus memikul kuk dari Tuhan. Emosi saya tenang, roh saya peka mendengar suara Tuhan. Dan hari ini puji Tuhan agak sedikit panjang.
Lebih baik khotbah yang panjang tapi mengubah hidup daripada khotbah yang pendek, lucu-lucu tapi hidup tidak pernah berubah. Jadi saya baru jam 7 kok saudaraku. Amin. Baru jam 7, lebih sedikit. Oh 58 kok sedikit, ya tambahin lagi sedikit. Hari ini puji Tuhan, lah kalau sudah mulai rohani, iblis mencoba mencabut roh kita, tujuannya untuk menghentikan aliran Roh Kudus. Ketika rasanya gundah, rasanya ada tekanan, ada beban yang menyakitkan, luka yang dalam di dalam batin, masuk kamar, berdoa, perkatakan firman, supaya terjadi roh saudara prima, aliran mengalir lagi, yes, jagai. Karena hidup lahiriah saudara tergantung kehidupan rohaniah saudara. Kalau engkau menjagalah kita ini memelihara roh kita lewat tekad. Ketika roh kita merosot, mari kita tekad untuk memposisikan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya tidak mau turun Tuhan. Posisi itu anugerah, aku tidak mau menyanyikan anugerah itu. Saya ingin doa, saya ingin berdoa, deklarasikan firman. Supaya roh saya bebas, roh saya ringan, roh saya merdeka. Jangan berpikir kalau orang rohani itu tidak ada serangan. Semakin rohani, iblis mencoba menghentikan aliran kita. Kadang-kadang tidak ada masalah, set rasanya, oh tidak boleh. Saya tadi malam juga begitu. Saya sudah berdoa di kursi, udah senang begitu. Mau tidur, set ada perasaan lagi. Saya lagi turun lagi, saya berdoa, saya perangi lagi. Saya harus tundukkan iblis, aku tidak mau. Aku sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi jangan berpikir kalau rohani itu bebas aman. Nah, iblis tahu ini orang bahaya. Tapi jangan takut, iblis mereka-reka yang jahat, Tuhan mereka yang baik supaya roh saudara kuat, waspada setiap saat. Iblis berusaha menekan, mengintimidasi roh kita lah ketika saudara menjadi rohani, sehingga roh kita penuh dengan beban berat. Tujuan iblis adalah menghentikan aliran Roh Kudus mengalir lewat roh kita, sehingga kita tidak bisa pelayanan. Di mimbar, ini mengalirkan roh kehidupan. Kalau tidak segera ditanggulangilah. Ini kalau saudara merasa penuh beban, tekanan, rasanya tidak enak, baca Alkitab ya males, tubuh yang sehat tidak ada masalah tapi pelayanan males. Ini tidak normal ini. Kalau engkau tidak segera tanggulangi, maka minggu-minggu depan minat saudara kepada hal rohani langsung merosot. Engkau tidak lagi suka berdoa sebagaimana sebelumnya. Engkau tidak lagi suka menyembah sebagaimana sebelumnya. Dan semuanya menjadi merosot dan gelap dan tanpa sadar saudara bergantung perasaan. Dan ketika hidup bergantung perasaan sama dengan hidup bergantung diri sendiri. Tapi orang yang beriman hanya bergantung pada Allah yang bisa dipercaya. Kalau tidak kita menjadi duniawi. Ya. Dengan terus berusaha menggunakan tekad dalam iman untuk mempertahankan posisi roh kita yang telah di surga tetap menyala-nyala, ringan, bebas, merdeka tanpa beban, maka pertumbuhan rohani menjadi nyata dan sebagai dampaknya kehidupan Roh Kudus mengalir lewat roh kita dan menjamah kehidupan batin orang lain. Di sinilah mana hidup yang berbuah. Saudaraku, coba kita lihat pengalaman sehari-hari. Ketika saudara merasa lemah, merasa tertekan, iman saudara menjadi lemah, hayat rohani saudara menjadi lemah, saudara tergoda untuk mencari topangan hidup, penghiburan yang bersifat manusiawi. Cari simpati manusia, atau paling tidak ya lihat-lihat infix atau apa? Itulah pokoknya, karena saya tidak pernah lihat saudara yang kasih. Ya, saya tidak pernah lihat. Ya, healing. Ya, semua sekarang healing. Berarti orang tidak healing. Tapi ketika saudara makin rohani, engkau bersekutu dengan Tuhan. Biar Tuhan yang memuaskan aku, bukan yang lain. Dasar. Biar Tuhan yang memuaskan aku, bukan yang lain. Dasar. Kalau nanti saudara piknik, kau harus punya strategi.
Aku piknik, aku ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Aku kesempatan bersama dengan pasanganku untuk sharing, ngobrol banyak perkara. Jangan gini, aku tak piknik untuk mengurangi beban yang ruwet dalam keluarga inilah. Nah, engkau ruwet dalam keluarga karena engkau hidup dalam jiwa. Izinkan salib bekerja. Disalibkan, dibawa kepada maut sehingga roh saudara bangkit. Rumah tanggamu akan terpuaskan. Dan ekonomimu akan dipelihara Tuhan. Ada amin? Hidupmu akan luar biasa. Pemain musik untuk menyiapkan diri. Mari kita sama-sama berdiri. Perjamuan kudus ini akan meneguhkan saudara. Baik kehidupan lahiriah maupun rohaniah. Ketika kau mengandalkan Tuhan, kau seperti pohon yang ditanam tepi air, tidak takut datangnya musim kemarau. Keadaan apapun tidak mengguncang saudara. Karena engkau sudah berakar kuat dalam kepada Tuhan. Engkau hidup dari sumber yang tidak kelihatan, itu lebih pasti. Angkat roti. Tuhan ingin kau memiliki tubuh yang sehat bagi pelayanan. Kita terima tubuh Yesus. Yang ketika engkau makan, manifestasi daripada bilurnya bekerja. Mari kita terima dalam nama Yesus. Saudara bisa angkat cawan. Hal yang terburuk telah ditanggung Kristus. Itulah sebabnya lewat perjamuan kudus, engkau bisa mengharapkan hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Engkau bisa mengharapkan hal-hal yang besar bagimu, keluargamu, bagi keturunanmu, untuk mengenai rencana Allah. Kita terima darah Yesus dalam nama Yesus. Dengan saudara memposisikan diri, roh saudara duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan tetap di sana. Seluruh aspek hidupmu akan diubah oleh Tuhan. Tuhan akan mengubah kutuk jadi berkat. Tuhan akan mengubah hal yang buruk menjadi baik. Sehingga hidupmu dan keluargamu akan dengan ucapan syukur. Engkau bisa fokus hidup bagi kerajaan Allah. Angkat tangan saudara, pulanglah penuh dengan sukacita di dalam berkat Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus, lihat perkutuan yang kudus menyertai saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya, amin. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanku. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah.